Saya sudah bawa training, sudah bisa. Tapi omset saya kan gitu-gitu aja. Saya harus ada coach untuk dorong saya supaya omset saya naik 2 kali lipat. Waktu saya separuh aja. Itu nggak mungkin saya bisa. Siap dan Enku, salam bengis. Biasa itu salam saya. Suatu kehormatan nih, saya kedatangan seorang pakar nih. Ya, ini senior nih. Tapi ini terima kasih banyak Pak Jim waktunya nih. Ya. Dengan senang hati. Panggilnya Kobas aja ya. Kobas aja. Biar akrab ya. Iya. Berarti aku manggilnya Koko aja ya. Boleh, terserah. Kalau Pak Jim susah karena umurnya kelihatan masih muda. Olahraga terus nih. Olahraga lah, ya tapi nggak intens ya. Nggak intens ya, tapi tetap regular, ya. Regular. Tapi ini suatu kehormatan juga nih, Pak Jim bisa mampir, bisa menginspirasi anak-anak muda di sini yang nonton supaya bisa mendapatkan sedikit ilmu, inspirasi dari seorang James Gui. Siap. Ya karena kalau dulu saya cuma bisa lihat di TV. Kalau sekarang lihat aslinya gitu. Ternyata ganteng aslinya. Dan sekarang datang ke studionya keren banget. Keren juga ya. Keren banget. Iya. Studio, ya. Coach James, boleh nggak diceritain dong pengalaman singkat ya sebelum singkat mungkin keluarga, anaknya berapa, terus kok bisa masuk ke dunia ini kan sebelumnya saya dengar-dengar itu sekolahnya jurusan IT dan dengar-dengar juga dulu sebelumnya di Singapura ya. Boleh nggak singkat aja? Yes, oke, singkat aja ya. Singkatnya adalah saya masih berwarga negara Singapura. Ya. Masih berwarga negara Singapura. Ya, istri saya dari Jakarta, 3 putra, paling gede usianya 32. Sudah menikah, lagi tunggu cucu pertama, ya. Nomor 2 putra usia 22, nomor 3 putra 19 tahun. Oke. Terus di Singapura saya jurusan IT, angkatan kedua ya di Singapura jurusan IT. Waktu itu IT itu masih belum banyak ya. Dan kok bisa masuk ke jurusan IT karena justru waktu saya SMP, SMA kalau ditanya cita-cita saya nggak tahu, nggak punya cita-cita, ya ngeflow aja sampai lulus SMA. Pun nggak tahu masuk perguruan tinggi mau jurusan apa. Ya, jadi papa saya tanya-tanya teman, akhirnya mereka bilang masa depan itu komputer ya. Jadi kalau anak kamu belajar komputer, masa depannya bagus lah. So ya udah ikut aja, gitu aja. Nah setelah lulus IT kita ada satu jalur ya jadi programmer, systems analyst kan. Tapi sambil saya kuliah, saya sudah diajak teman untuk presentasi promo kursus-kursus komputer. Dia punya lembaga kursus komputer. Keliling sekolah, presentasi. Dan setelah saya lulus, dia bilang, James, ikut saya. Kita buka lembaga kursus komputer. Nah, waktu itu saya bingung. Memang kita sudah diajarkan untuk program, sudah disiapkan untuk jadi programmer kan. Saya tanya dosen-dosen saya. Padahal saya lulusan top 10 loh. 10 besar. 10 besar, berarti memang brilliant, cerdas. Lulusan top 10, jadi sudah ada pekerjaan yang menantikan saya. Jadi kalau 10 top 10 itu pasti ada perusahaan-perusahaan besar ini rebutan mereka. Sudah ada. Dan saya tanya ke dosen saya, mereka bilang, sayang loh, kamu sudah ada perusahaan-perusahaan yang tunggu kamu, kok kamu mau buka lembaga kursus komputer. Tapi entah kenapa saya bilang, feeling saya lebih happy ya, lebih enjoy buka lembaga kursus komputer. Maka kami buka lembaga kursus komputer dan ternyata maju pesat. Kami termasuk dalam 2 tahun yang number 2 biggest computer school in Singapore. 7 cabang, 4,000 orang ikut training kita. Wah, itu. Nah, tahun 1988 kami franchise ke Jakarta. Oh, itu awal mulainya. Awal mulainya datang ke Jakarta. Saya lihat Jakarta ini bagus ya. Akhirnya saya memutuskan untuk stay di Jakarta. Sedangkan mitra-mitra saya minta saya balik. Saya bilang enggak mau pulang. Saya di sini aja, saya lanjut di sini aja. Akhirnya saya lepas saham saya. Saya nggak tuntut uang apa-apa, saya lepas saham saya mulai dari nol di sini. Dan waktu mulai dari nol di sini, sesungguhnya satu, saya nggak bisa bahasa Indonesia, nggak punya relasi, nggak punya keluarga, nggak punya alumni, benar-benar mulai dari nol, orang nggak kenal saya nggak kenal orang. Itu saya buka jadi konsultan ya di dunia computer school. Tahun 1994 baru mulai switch ke training. Oh, itu suatu, saya ingin tahu, ini sampai merinding saya. Tahun 88 datang ke Jakarta, nggak tahu siapa-siapa, berani memutuskan, itu pertimbangannya apa, Coach James?
Pertimbangannya adalah karena saya sudah mulai lakukan sedikit consulting untuk perusahaan-perusahaan komputer, lembaga kursus ya, bukan perusahaan komputer, lembaga kursus komputer. Jadi saya lihat kayaknya ini menjanjikan, bisa. Ya udah coba aja lah. Dan waktu itu kan masih muda ya, muda itu maka selalu orang bilang harus naif sedikit ya, karena naif itu tidak banyak pertimbangan, naif itu kayaknya bisa deh. Kita jalanin, tapi kalau terlalu banyak pertimbangan kadang-kadang ngeri, nggak berani. Iya. Ingat ya ini bagus sekali nih. Kalau terlalu banyak pertimbangan tidak akan pernah jalan-jalan terus ya Coach James ya. Nah maka kalau Deddy bilang ini untuk anak-anak muda jalanin aja. Kalau you usia 25, 35, jalanin aja, salah juga nggak apa-apa kok. Betul ya? Bener. Kita ini benar-benar mengerti jati diri kita usia 40 loh. Yeah. 38 baru sadar kayaknya ini cocok buat saya. Betul ya? Jadi 25 sampai 38. Coba gagal nggak apa-apa sih. Ini banyak orang nggak tahu nih Coach James. Iya. Lihat orang Coach James sekarang udah terkenal. Padahal 88 yes stay. Iya. Gak ngerti siapa-siapa, hajar pokoknya ya. Hajar. Dan berapa kali saya jalanin bisnis di sini gagal kok. Iya. Gagal. Buka kursus komputer ya tidak berhasil. Terus kerjasama dengan sekolah-sekolah les musik. Nggak berhasil, pelan-pelan satu demi satu, akhirnya ketemulah ini. Dan waktu saya mulai 94, usia saya 33 kan. Masih muda? Iya masih muda, 38, 39 baru saya rasa kayaknya ini panggilan saya. Maka 4 tahun ya? Ya maka orang bilang kan life begins at 40 kan. Life begins at 40. Usia 40 baru kita mengerti lah siapa kita. Dan usia 40 sampai sekarang kan masih flying. Masih oke kok. Lihat aja pengusaha-pengusaha sukses. Semua mulai terlambat kok. Usia 40. Jadi banyak sekarang ada trend success before 35 ya. Itu bagus lah, silakan kalau bisa. Tapi kalau belum bisa, jangan kecil hati lah. Catat itu ya, catat. Oke, 94 4 tahun mendalamin itu. Yes. 4 tahun itu ngapain aja tuh Coach James? 4 tahun itu mulai training, ya public event, public seminar. Ya waktu itu kita mulai tahun 94 ya public seminar. Itu gampang-gampang susah. Karena susahnya ada tahun 94. Orang Indonesia nggak tahu apa itu seminar loh. Oh serius? Betul serius. 94 nggak tahu itu seminar. Jadi waktu saya bawa seminar ya menyelenggarakan seminar sales, management, leadership dan sebagainya. Yang datang itu mungkin 18 orang, 20 orang. Itu pun dari 18-20 orang, 70% itu yang kirim itu perusahaan asing. DHL, Coca-Cola, Schlumberger, yang perusahaan asing. Dan yang memang sudah ada budget untuk training. Yang lain perusahaan lokal belum ada. Kalaupun ada, pelan-pelan ada perusahaan lokal yang datang. Itu pemilik bisnis yang datang. Si bosnya yang datang. Dia nggak mau kirim karyawannya. Dia kira mindset tahun 94 ya. Kalau saya kirim karyawannya, dia pintar, dia lari, gua rugi. Mendingan gua belajar sendiri. Gitu loh. Itu untuk awal-awal gitu. Makanya berarti gitu. Coach Jim ini salah satu pionir juga berarti ya? Ya, sebelum saya pasti ada angkatan Pak Renal Kasali, Pak Hermawan Kartajaya. Ya. Setelah beliau dua, itu giliran saya, Pak Andri Wongso, Pak Tung, kita satu angkatan. Oh gitu ya, saya baru tahu dunia seperti ini ya. Ya kalau saya memang dulu, daripada karyawan yang ikut, kalau zaman pemikiran dulu ya, kalau sekarang kita karyawan yang kita kasih. Betul. Mendingan gue. Yes. Nanti dia pinter buka sendiri. Dulu begitu. Nah setelah mereka ikut, mereka rasa manfaatnya. Dan baru mereka sadar, yang gini mestinya anak buah saya yang ikut ya. Baru pelan-pelan mulai kirim anak buah. Di sanalah dunia training kita mulai. Oh, itu kira-kira tahun berapa? 94 sampai 98. Itu mulai kelihatan lah ya grafiknya pelan-pelan. ya. Itu pelan-pelan. Tapi begitu satu kurvanya lompat. Itu adalah setelah kerusuhan. Setelah kerusuhan itu kan banyak perusahaan lagi kacau kan. Orang salesnya lagi pontang-panting kan. Nah di sanalah mereka perlu motivasi. Barulah kita bawa training-training kayak gitu. Di sana saya mulai dikenal. Oh, jadi nggak langsung terkenal itu ternyata Enggak 4 tahun 5 tahun itu masih Siapa sih James Gui itu ya? Siapa itu James Gui? Apa itu training? Bayar lagi pusat. Ingat nggak waktu itu bayarnya berapa Coach James? Bayarnya berapa ya? 400.000 lah. Tahun 1994 400.000 cukup signifikan loh. Ya 400.000 itu pun 3 hari loh. 3 hari, dia 2 hari, 3 hari, full day. Full day. Ya, dan zaman pakai OHP kalau masih ingat. Wah, luar biasa. Terus 94. Apa pengalaman apa selama seminar kan bertahap tuh? Ada nggak sih dari seminar itu yang wah ini suatu pencapaian gue tertinggi di tahun berapa tuh Pak Coach James? Maksudnya ini kan
prosesnya kan lama juga. Wih, proses. Ini orang kok tahu gue semua ya, ada yang minta foto. Itu mulai seminar apa itu? Orang tertarik itu? Itu waktu itu ya semua step by step ya. Awalnya dengan 17 orang, 18 orang. Kadang-kadang sampai 25 orang aja kita kaget. Tumben bulan ini ramai. 25 orang. Oke. Terus pelan-pelan jadi 30-an orang. Terus saya ketemu dengan anak muda ya. Saya ketemu dengan anak muda. Saya bilang, saya bosan. Kalau di Singapura kan bisa seminar 4.000 orang. Saya nggak mau ya 100-200 orang. Yuk kita bikin gebrakan 1.000 orang. Oke, nah 1.000 orang. Ternyata berhasil. Kenapa berhasil? Ini kita bisa belajar. Kalau pakai cara saya, yang selama ini 200 orang, nggak bisa kita tiba-tiba jadi 1.000. Tapi dengan saya kerjasama dengan anak muda, mereka mengerti email marketing, viral marketing. Wah itu jurusnya saya nggak ngerti sama sekali. Nah, kena kerjasama dengan orang yang apa yang dia tahu saya nggak tahu. Itulah bisa jadi dari 200 bisa jadi 1.000. Itu satu gebrakan, breakthrough ya. Dari 1.000 kita bilang, yuk 2.000 yuk, bisa. Dari 2.000, yuk 4.000 yuk, bisa. Dari 4.000, yuk 5.000 yuk, bisa. Jadi pencapaian saya dalam lokal ya, seminar lokal, paling tinggi 5.000. 5.500 orang. Setelah itu kita bilang, ya udah cukup lah. Cukup. Itu hanya memuaskan diri sendiri, tantangan ya. Bisa nggak? Ternyata bisa. Itu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 500. Udahlah cukup lah. 5.000 itu di mana waktu PRJ. itu? PRJ. Dan kita masuk pakai Harley Davidson. Oh iya? Pakai baju tentara. Udah kayak nonton di stadium gitu? Iya, indoor stadium gitu. Wah, indoor stadium luar biasa loh itu ya. Iya. Dan itu berbayar? Itu berbayar. Sampai bela-belaan ikut ya? Bayar. Berarti itu tapi waktu 5.000 itu Coach Jim udah terkenal dong. Sudah mulai dong. Terkenal. Udah mulai loh, belum terkenal banget. Nah, justru karena masal begitu, cepat orang kenal saya. Karena zaman dulu kan belum sosmed. Belum nggak ada sosmed. Kalau sekarang ada sosmed lebih gila. Wah, lebih gila lagi 5.000. Iya, jadi setelah itu 5.000. Dari sanalah sampai hari ini orang bilang, Pak James, saya ikut seminar Pak James yang bapak pakai baju tentara. Pak, saya ikut bapak yang bapak masuk pakai Harley Davidson. Ya, nah di sanalah orang kenal saya dan sampai hari ini dan mereka bilang saya dapat banyak sekali belajar. Saya belajar dari sana dan setelah itu saya belajar lagi karena tertrigger dari event itu. Oh, jadi itu suatu inspirasi dari mereka yang ikut. Yes. Boleh tahu nggak range orang yang ikut umurnya berapa waktu itu? Wih, dari mahasiswa sampai pengusaha. Lengkap. Terus yang mereka dapat dari seminar waktu itu yang Coach Jim buat itu apa sih? Banyak orang biasanya. Jadi ada buat saya dua aspek ya yang mereka dapat. Satu jelas mereka dapat ilmu yang saya sampaikan pada hari itu, ya. Dan kedua mereka dapat sesuatu yang buat saya lebih berharga. Mereka sadar bahwa ternyata ada tekniknya ya. Ternyata ada jurus-jurusnya ya yang saya belum tahu loh. Kayaknya saya harus belajar. Nah, sejak itu mereka mulai belajar, ikut seminar orang lain, ya lanjut seminar-seminar saya, beli buku di Gramedia, ya dengar CD. Zaman dulu kan belum ada sosmed kan, jadi orang beli buku, dengar CD, ikut seminar orang lain. Jadi peserta saya ikut seminar Pak Andri Wongso, ikut seminar Pak Tung dan sebaliknya. Peserta Pak Tung ikut seminar saya. Jadi kami bertiga ini teman akrab sih. Iya. Teman akrab sering sepanggung. Oh kan karena Om Awe kemarin juga mampir ke sini kan. Saya memang lihat barusan tadi pagi ketemu Coach Jim ini ternyata kayak saya kan otodidak semua nih. Iya. Dengan adanya dikasih senjata mungkin sales juga jualan teknik-tekniknya itu yang didapatkan. Yes, teknik-tekniknya, step-stepnya ya. Jadi sehingga orang-orang yang lapangan otodidak dia tahu ternyata begini ya urutannya ya. Sebagian saya sudah praktekkan sih tanpa saya tahu teorinya. Tapi sebagian pantesan karena ada 2-3 step ini yang saya miss gitu. Jadi untuk membuat sesuatu menjadi upgrade skill. Upgrade. Iya. Upgrade. Ya banyak orang kirim WA mau jual barang tapi kok nggak ada respon ya. Karena dia kirim WA kan kok kamu laku, saya kirim WA aja kok. Ayo kirim aja. Dia kirim tapi kok nggak respon. Anda kirim WA rame. Saya kirim WA kok nggak ada respon. Kirim WA sih kirim WA, sama-sama caranya kan. Tapi tulisannya salah. Tulisannya nggak menarik, tulisannya nggak memancing. Ya kan, mungkin Kobas secara insting ya, bakat cara tulisnya rapi. Tapi saya tulisnya kurang rapi, kurang menarik. Tapi kalau dikasih template-nya, caranya begini. Pantesan. Pantesan nggak ada yang balas lu. Iya. Bahasanya kurang keren. Bahasanya kurang memancing dan sebagainya kan. Dan orang nggak tahu. Dia tanya teman, WA aja kok. Saya kok WA kok nggak ada hasil ya. Gitu. Tapi saya ini belajar juga Coach Jim. Jadi waktu saya yang diomongin Coach Jim ini, saya melihat bahwa
Di Instagram juga sama. Waktu pertama kali saya bikin upload itu langsung. Tanpa tulisan. Bertemu dengan James Kui. Udah selesai. Engagementnya nggak ada. Nah, setelah saya belajar bertemu dengan James dari pertemuan ini saya mendapatkan ini bahwa ini. Itu engagementnya orang langsung jawab. Seperti itu kan? Seperti itu. Dan itu, awalnya nggak tahu jadi tahu. Itu tidak tahu jadi tahu bisa secara insting, otodidak atau diajar. Ya kalau insting dan otodidak, moga-moga ada orang cukup cerdas untuk beranalisa dan kayaknya kurangnya di sini. Karena kita lihat orang lain kan, kayaknya orang YouTube-nya kok begitu ramai ya. Oh ada ini. Kalau rajin, kalau mau belajar, kalau malas, kenapa saya posting hasilnya jelek? Udah berhenti dah. Padahal ada ilmunya. Ilmunya itu yang di-sharingkan oleh seorang Coach James. Oke, dari pengalaman menjadi speaker. Ada nggak sih murid-muridnya itu ya dalam arti bantah terus tuh ada nggak pengalaman dari berapa ribu murid ini udah? Iya, ada juga. Pasti ada, pasti berdebat. Ya. Oh pasti ada pasti ada. Tapi itu serunya, itu serunya. Kita nggak mau semua penurut kan. Kita mau orang yang Pak James saya sudah praktekkan teknik ini di lapangan nggak bisa. Gimana caranya? Nah, supaya dia tahu. Dan jadi kadang-kadang bukan tekniknya yang salah, tetapi penyampaiannya yang salah, kontak matanya kurang, ekspresi wajahnya kurang hidup, betul kan ya? Kurang meyakinkan atau koneksinya kurang atau saya mau tawarkan produk ini yang bagus banget ini Big Road ya, Big Road hand sanitizer spray, oke? Saya mau tawarin ini kepada Anda. Tapi you lihat wajah saya aja kurang meyakinkan. Jadi saya aja ditolak boro-boro ini. Ya kan? Orangnya aja ditolak apalagi produknya. Itu udah mau ketemu lu aja udah males. Jadi maka banyak orang sales mau jual barang dirinya belum dibeli. Dia belum menjual diri. Itu yang nyambung lagi ke teknik itu yang orang harus belajar ya nggak sembarangan ya. Ya makanya transfer rambutnya Coach Jim gini itu juga ada artinya juga nih mungkin ya. Kelihatan awet muda terus. Ini feng shui-nya. Feng shui-nya maju ke depan. Terus dari murid itu udah berapa murid sih Coach Jim udah? Kira-kira nih kepingin tahu saya. Terus ada success story nggak dari mungkin 1-2 orang muridnya? Sudah lewat 1 juta orang lah yang pernah ikut training saya ya. Success story puji Tuhan banyak sekali. Ya, tahunya dari mana? Setiap kali kita ketemu Pak saya ikut seminar saya sampai hari ini. Satu success story yang saya nggak bisa lupakan. Itu. Satu hari saya seminar di Serpong. Setelah itu kan kami duduk di ruang speaker lah ya, pembicara santai-santai aja ngobrol-ngobrol. Seorang peserta ibu-ibu usianya mungkin 30-an ya, 40 lah. Datang ke ruangan sama anaknya, putrinya kalau nggak salah, putrinya kecil. Bawa satu buku saya, buku lama lah, buku pertama saya, Positive Business Ideas ya. Dan dia minta saya tanda tangan. Oke, saya tanda tangan ya. Dan dia bilang, Pak, ini buku suami saya. Bagus, terima kasih. Oke. Dan suami saya sangat diberkati oleh buku ini. Right? Dan suami saya waktu itu bisnisnya hancur. Dia udah mau bunuh diri. Terus dia lagi kehabisan akal, dia jalan ke toko buku, ketemu buku ini. Buku ini ajarkan dia step by step apa yang harus dilakukan sehingga sedikit demi sedikit dia ikut aja persis dari buku ini. Bisnisnya kembali pulih, Pak. Jadi suami saya akhirnya bisnisnya sudah oke, keluarga kami diberkati. Baru 2 tahun yang lalu suami saya meninggal dunia. Jadi ini bukunya saya mau minta Bapak tanda tangan. Woi, sampai merinding woi. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Kita nggak tahu ya. Kita kalau training ya kita tahu hasilnya. Kalau kita buku, belum lagi saya talk show di Radio Smart FM 13 tahun berturut-turut. Setiap Selasa. 13 tahun setiap Selasa tanpa henti. Episode, hitung aja 1 tahun 52 minggu. 13 tahun berapa episode itu. Dan sekaligus siaran ke seluruh Indonesia. Kita sentuh siapa juga kita nggak tahu. Nah, itu mungkin rezeki dengan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, rezekinya masuk. Yes. Ngomong-ngomong buku lagi, tadi kan ngomong buku. Udah berapa buku Coach Jim yang dibuat? Saya sendiri sudah tulis 7 atau 8 buku, terus kerjasama dengan teman-teman joinan tulis, total udah 10, 11, 12 buku lah. Saya ada bukunya Coach Jim, tapi kemarin pindahan itu. Saya taruh di mana? Lupa. Saya harusnya minta tanda tangan nanti. Next time saya kirim aja tuh gampang. Jadi bukunya sudah ada 13. Dari sana puji Tuhan I think 9 bestseller nasional. 9 bestseller nasional. Dan selain dari itu kan saya sudah ada CD zaman dulu ya, CD-nya pun sudah ada hampir 30 judul. Ya, tapi sekarang semua sudah dijadikan audio streaming lah. Dari semuanya tuh dari 13 buku, menurut Coach Jim
waktu membuatnya mana yang paling menyenangkan? Pasti ada kan gitu. Oke, ada 2 buku yang paling menyenangkan. Tiga buat saya ya. Satu adalah buku pertama saya, Positive Business Ideas. Kedua adalah Setiap Orang Sales Harus Baca Buku Ini. Itu judulnya. Oh iya, saya punya kalau itu. Itu. Ya, saya punya. Dan ketiga yang warna kuning itu Setiap Karyawan Harus Baca Buku Ini. Ya, itu 3 buku yang saya rasa itu bagus. Buku pertama yang bagus kenapa? Karena buku pertama yang bagus itu cara nulisnya. Singkat-singkat. Ya, nah itu waktu itu belum ada buku dengan gaya tulis seperti itu. Satu tipsnya singkat-singkat, satu tips itu 2 halaman, satu tips 2 halaman, satu tips 2 halaman dengan bahasa sehari-hari. Jadi nggak berat lah ya? Nggak berat. Jadi orang baca. Dan kenapa saya bilang buku itu saya suka? Karena banyak orang yang baca buku itu dia bilang, oh ternyata begini bisa jadi buku ya. Kalau begini saya juga bisa nulis. Di sanalah trigger banyak penulis baru. Oh, menginspirasi anak muda. Jadi ternyata nulis buku itu nggak susah-susah sekali. Nggak susah-susah, nggak usah pakai ilmu bahasa yang terlalu akademia gitu ya, akademisi. Bahasa sehari-hari aja, tips singkat-singkat aja bisa jadi buku ya. Kalau begitu saya juga bisa. Itu buku dan trigger banyak penulis baru di Indonesia. Dari situ juga orang mengenal seorang James Gui. Yes, yeah. Oh luar biasa, saya baru tahu ceritanya, keren banget loh. Terus kira-kira waktu bikin buku itu berapa lama sih kok yang dilakukan, apa aja secara singkat? Bikin buku sih nggak susah sih, karena yang sudah ada di sini kan dituang di buku. Ya, udah biasa soalnya ya. Ya, jadi yang step nomor 1 adalah dalam buku apa yang kamu mau sampaikan dalam buku ini. Step nomor 2 adalah bikin kerangkanya. Setelah bikin kerangkanya ya isi aja. Gitu simpel itu ya, tinggal niatnya mau bikin buku apa enggak. Saya sudah punya buku juga, Go Jim. Yes. Ini lagi bikin buku kedua. Ya, tapi buku saya ya masih belum sempurna. Tapi nanti dengan ketemu Go Jim ini bisa berkolaborasi bikin buku yang lebih bagus nih. Siap, kita kolaborasi yuk, tulis buku lagi. Iya, sama mungkin kan apapun yang bisa di sharing ya kan. Iya. Dari pengalaman saya kan lumayan juga Go Jim. Saya juga kan rintis dari nol. Yes, cuma kan pasti. Saya kan pakai ghostwriter. Jadi kata-katanya juga masih belum sempurna. Tapi bestseller juga kemarin di Gramedia. Bagus. Belum sempurna aja bestseller tuh kan. Oke, saya mau tanya lagi. Go Jim ngomong speaker. Yes. Ada mentor, ada coach. Itu perbedaan masing-masing itu apa sih? Orang itu banyak yang nggak tahu, termasuk saya pun baru tadi pagi tanya, oh ternyata ada beda-bedanya gitu. Apa perbedaan-perbedaannya? Seminar speaker. Seminar speaker itu adalah orang yang bicara di seminar banyak orang, ramai. Ya, bisa 200 orang, 5.000 orang, 4.000 orang seminar speaker. Dia bicara ya, yang kontennya bisa sales, kontennya bisa motivasi, kontennya apa aja. Jadi seorang seminar speaker belum tentu motivator, ya, atau sebaliknya, setiap orang yang bicara di depan orang harus motivator. Seorang pengkhotbah motivator nggak? Motivator. Seorang pendeta motivator nggak? Motivator sih. Seorang kiai yang khotbah di depan jemaatnya motivator nggak? Motivator. Karena apa yang dia sampaikan buat orang termotivasi mau lakukan sesuatu yang lebih baik, betul ya? Benar. Jadi kalau seorang yang berdiri di depan tidak bisa memotivasi orang, ngapain Anda berdiri di depan? Berarti dia bukan motivator. Bukan motivator. Karena tidak menginspirasi, tidak menggerakkan hati. Menggerakkan orang untuk mau jadi lebih baik, mau lakukan lebih baik. Entah itu sales, management, keluarga, komunikasi, terserah. Oke ya. Jadi seminar speaker itu adalah orang yang bicara di depan banyak orang. Dan namanya seminar cenderung tidak banyak tanya jawab karena satu arah. Satu sisi. Nah, satu sisi. Dan namanya seminar tidak ada prakteknya. Nah, maka orang yang pulang dari seminar dapat knowledge, dapat ilham, dapat motivasi. Ya. Tapi namanya training harus ada prakteknya. Namanya training bulu tangkis, kan nggak mungkin kita nonton video aja kan. Training bulu tangkis harus ada prakteknya. Training latihan renang harus ada prakteknya. Nah, kalau training harus ada prakteknya. Dan karena ada praktek, jumlah orang nggak mungkin terlalu banyak kan. Ya, jadi kalau Anda ikut training yang tidak ada prakteknya, itu bukan training, itu seminar. Ini yang banyak ilmunya di sini, banyak mungkin yang nonton ini nggak tahu beda-bedanya ya. Jadi pulang dari seminar, saya tahu, belum tentu saya bisa lakukan. Pulang dari training, saya bisa lakukan. Ya. Saya paham ini sekarang. Jadi beda ya, seminar speaker dengan seminar dan training. Ya. Kalau Coach itu adalah, terutama sekarang ya, business coach ya. Business coach itu adalah orang yang datang ya untuk bimbing si pemilik usaha.
Oke? Karena kita pemilik usaha, nggak ada orang berani tantang kita. Nah, benar. Oke? Yang kita tahu kita ajarkan, yang kita tidak tahu kita tidak ajarkan. Jadi nanti akan sampai satu titik di mana kita udah mentok. Semua jurus kita sudah pakai mentok. Dan paling kalau meningkat bisa 10%, 20%. Nggak bakalan 2 kali lipat lagi. Betul kan? Benar. Nah, kita perlu orang yang bisa lihat dari luar dan tantang kita. Kenapa kamu nggak lakukan ini? Dan kita akan berdebat sama dia. Nggak bisa karena gini. Kata siapa nggak bisa? Ya, coba you pikirkan gini. Coba pikirkan. Kenapa harus begini terus? Kenapa nggak gitu? Ya, ini bukan masalah pasar. Masalah otak kamu yang nggak bisa. Nah, siapa karyawan kita berani hajar kita begitu? Nggak berani. Nggak berani. Hanya coach. Jadi coach itu, coba lihat ya. Coach itu bukan orang yang tidak bisa di-coach sampai bisa loh. Tiger Woods kurang apa? Tiger Woods pun ada coach. Madonna kurang apa? Madonna pun ada coach vokal. Madonna 3 coach. Coach vokal, coach nari, coach fisik. 3 coach loh. Seorang yang sudah di papan atas. Jadi coach itu perlu untuk nge-push kita, untuk kasih kita lihat blind spotnya kita, dan untuk maksa kita pada saat kita lagi malas. Paham. Jadi makanya namanya pelatih. Hanya pelatih bisa ngelihat kita. Kalau kita main, kesalahannya nggak tahu. Tapi kalau orang lain yang lihat, kamu salah ini. Saya baru paham ini. Ya, dan kita perlu orang luar untuk menantang kita. Karena kalau orang dalam sudah terkotak, sudah terbentuk, ini nggak mungkin bisa, ini nggak bisa. Kita kan pernah coba sebagai alasan kan. Kita perlu orang coach yang netral, yang kita bayar untuk mendorong kita. Dan itu ironisnya, gila, gua bayar tapi gua yang sengsara. Itulah kita mau. Ya, saya paham nih sekarang bedanya nih. Training, ya karena kalau training kan sekarang Coach Jim kan training karena basicnya waktu di Singapura yang tadi sebelum ceritanya memang training komputer, dan mengajarkan untuk melakukan itu ya. Yes, dan saya training orang sudah bisa, ya saya sudah bawa training sudah bisa, tapi omset saya kan gitu-gitu aja. Saya harus ada coach untuk dorong saya supaya omset saya naik 2 kali lipat, waktu saya separuh aja. Itu nggak mungkin saya bisa. Kenapa saya nggak bisa? Karena kalau saya bisa dari dulu udah begitu kan. Sudah nggak bisa, udah mentok saya. Kecuali ajak orang coach yang mempush saya. Saya udah paham nih garis benang merahnya. Kalau mentor kok? Kalau mentor itu adalah saya, misalnya ya, saya mau buka usaha dan saya cari seorang mentor, Pak Khairul Tanjung misalnya, ya atau siapa, Pak. Mentoring saya Pak, sehingga kalau saya nggak tahu, saya salah arah, Bapak arahkan mentoring. Oke. Jadi saya boleh tarik benangnya nih kok. Kadang-kadang orang kan masuk seminar, dengerin, lu mau belajar nggak belajar, ya itu. Tapi kan minimal lu akan dapat knowledge, pengalaman semua kan. Kalau mau lebih detail lagi, lu training. Ya contoh kita mau belajar training skill sales, ini caranya ini. Tinggal lu terapkan. Tapi lu kalau terapkannya salah, kalau mau lebih kenceng lagi dengan apa yang ilmu ini, lu bisa pakai coach. Jadi garis lurusnya pas. Dan sayang sekali banyak perusahaan ada training department, tapi training departmentnya kurang efektif. Kenapa? Karena yang membawa training itu, dia ambil teori dari buku dan dia ngajar. Training itu bukan ambil teori dari buku dan ngajar. Training itu adalah yuk praktekkan. Dan banyak trainer itu, maaf kata, dia kurang berpengalaman. Jadi seorang trainer yang tidak punya pengalaman di lapangan mau ngajar orang yang sudah 5 tahun di lapangan, gimana caranya? Ayo. Maka orang yang ikut training, ngomong gampang, lu coba aja. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi perlu trainer yang bisa diajak nantang. Sini, saya jelasin. Jadi caranya, tuh kan lu salah ngomong, mestinya begini dong. Keren bos, keren. Itu yang orang mau. Itu yang orang sales mau. Oke, sekarang saya mau tanya. Kan banyak sekarang trainer. Sekarang bagaimana cara memilih trainer yang bagus atau yang minimal kalau seorang James Q udah pastilah ya. Terkadang orang mau cari yang murah dikit dong. Tapi kan kadang-kadang trainernya juga nggak capable. Itu ada nggak ciri-ciri kita bisa memilih trainer yang bagus kok? Kalau kita bicara trainer yang bagus, cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan bahwa kalau orang salesnya junior, perlu mindset yang benar. Pakailah trainer yang lebih fokus ke mindset. Dan cocok untuk sales yang junior.
Tapi kalau orang salesnya sudah 5 tahun, 6 tahun di lapangan udah cukup. Jangan pakai trainer yang junior, nggak dianggap. Betul kan? Benar. Ya. Atau kadang-kadang orang sales itu dari skillnya udah bagus banget. Tapi dari segi mindsetnya, saya udah serba tahu. Harus cari orang yang lebih senior, yang direspek. Karena kita hanya mendengarkan dan mau nurut orang-orang yang kita respect. Setuju nggak? Yang lebih skillful dibanding kita. Baru kita dengerin kan? Kalau alah. Gitu udah ngerti semua. Oke, kalau dari Coach James Gui, apa aja yang Coach James training? Yang terus dari training itu apa aja? Yang paling menonjol apa yang menurut saya harus pakai James Gui ini? Oke, kalau teman-teman bilang kalau bicara tentang sales training, itu top of mind-nya saya. Oke, selain dari sales training adalah service excellence, management dan juga public speaking. Ya, tapi Indonesia market kenal saya kuatnya di sales. Sales. Jadi poinnya sales. Jadi saya kalau sales saya nanti tak kumpulin, nggak salah kalau milih seorang James Gui ya. Wajib. Harga terjangkau tuh gue ya kalau untuk sales gue ya. Sangat. Kita udah hopeng. Ya karena sales saya itu terus sengaja semuanya otodidak kok. Yes. Nggak punya skill yang cara-caranya kayak tadi Koko bilang itu. Mungkin ngomong WA, halo di mana? Udah dibales karena ngomongnya lu kasar mungkin. Iya, bisa jadi begitu. Ya, jadi tapi kalau otodidak aja sudah berhasil, tinggal diarahkan sedikit aja, di fine tuning lah. Di fine tuning itu udah bagus bisa. Oke. Coach James, selama sekarang jadi orang inspirasi banget bagi anak muda, pernah nggak gagal? Ayo, titik terendahnya pernah nggak? Pernah. Tapi saya lihat itu bukan kegagalan ya. Entah kenapa ya DNA saya. Kalau gagal, ya sudah berarti ini nggak cocok. Saya review kembali. Kalau saya lakukan kesalahan, saya perbaiki. Kalau sudah ternyata nggak cocok, ya udah tinggalin aja, coba sesuatu yang baru lah. Jadi yang gagal itu peristiwanya, ya bukan saya. Peristiwanya yang mesti dibedain orangnya sama peristiwanya. Ya bedain. Jadi selalu saya pikirkan what next ya. Pernah nggak kita launchingkan program judul seminar tapi nggak ada peminatnya? Ada. Pernah juga. Ada sampai level ini pun kadang-kadang jumlah pesertanya nggak cukup, batal aja. Udah batal, yuk. Ya berarti market ini, judul ini kurang tepat sasaran. Udah tinggalin aja, kita bikin topik lain. Ini setiap hari juga gagal kok. Setiap minggu gagal, setiap bulan gagal. Orang cuma ngelihatnya James ini sukses terus ya. Ternyata juga pernah mengalami kegagalan juga ya. Kegagalan dalam hal ini, hal itu. Tapi secara total, oke lah. Secara total oke. Tapi dalam perjalanan gagal. Kita dari sini mau ke puncak. Kadang-kadang bisa salah belok kan. Benar. Salah belok nih. Balik aja ke sana. Akhirnya ujung-ujung tiba ke puncak kok. Itu gagal nggak? Terserah, kalau kita mau cap itu gagal, ya gagal. Kalau mau cap nyasar, ya nyasar. Kalau mau cap, ternyata saya belajar. Sini bisa lari ke sana. Di sana ada taman yang bagus loh. Sana ada warung yang enak loh. Itu gagal nggak sih? Enggak sih. Enggak, karena itu kegagalan itu malah memberikan berkah lainnya. Betul. Jadi ya jangan, don't be too hard on yourself. Ya, every failure has something nice, betul ya. Jadi bahasa English, every cloud has a silver lining, betul ya. Setiap awan itu kan ada ring yang aku Inggrisnya pas-pasan. Iya, saya juga. Terus kalau ada nggak 1-2 kali ini ya, dunia sekarang ini pandemik. Yes. Ada nggak? Maksud satu aja sales apa harus ada perubahan nggak dari yang Coach Jim ajarin sebelumnya dengan selama pandemi ini di dunia sales? Wajib berubah. Kondisi sudah berubah, kita nggak berubah, bego namanya kan. Kondisi sudah berubah ya. Cara jualan gini sudah tidak memungkinkan lagi, kita memaksa. Mana bisa? Oke, 2 perubahan. 1, sudah bukan zamannya lagi kita buat janji ketemu dengan customer. Karena customer sudah nggak mau ketemu kita. Betul ya? Sama teman aja dia enggan ketemu, apalagi sama orang sales. Iya. Lebih nggak mau. Hari biasa aja dia hindari kita, apalagi COVID, betul ya. Jadi udah jangan mimpi pelanggan mau ketemu Anda. Nah, kalau Anda tetap bersikeras mau ketemu pelanggan, otomatis Anda akan ketemu banyak penolakan dan Anda bilang tuh kan gara-gara COVID orang nggak mau ketemu saya, maka penjualan saya turun. Bukan COVID yang salah, Anda yang keras kepala nggak mau berubah. Oke, jadi zaman sekarang orang ya paling bisa by phone, by video call, by online meeting kayak Zoom dan sebagainya, betul ya. Nah, banyak orang sales enggan switch dengan alasan saya nggak nyaman.
Oke, jadi sini sudah tidak memungkinkan orang ketemu Anda. Sini Anda switch tapi nggak nyaman, tidak optimal. Jadi gimana mau cari duit? Itu dia ya. Memang harus berubah tapi dengan teknik-teknik yang bagus. Ya. Kalau kita nggak punya tekniknya, orang lu WA-in tiap hari ya kesel juga lama-lama, malah hilang customer. Malah hilang, lihat posting dari dia aja nggak mau lihat. Oke ya, langsung dia cek. Dan ada orang sales bilang, Pak James saya sudah pakai nih, telepon saya sudah WA. Tunggu, WA si WA, cara WA-nya gimana? Telepon si telepon, cara ngomongnya gimana? Sehingga bukan cara ngomongnya sopan atau enggak, bukan. Tapi cara ngomongnya itu kalimat-kalimatnya bisa mancing orang enggak? Bisa buat orang, oh ya kok bisa begini? Oke, jadi misalnya ya, tuh kan itu trainingnya, itu yang orang suka. Oke, Pak James, kalau sudah pakai telepon, ya bagus. Gimana caranya dong? Nah, gimana caranya? Perlu kita kasih tekniknya dong. Selamat pagi Pak Basuki, ya apa kabar Pak? Saya James Pak dari perusahaan XYZ. Pak Basuki sibuk enggak? Anda pasti bilang sibuk kan? Ya saya lagi sibuk nih, lagi ada meeting. Pak sebentar saya ngomong 5 menit aja Pak, boleh nggak? Ya saya ngomong 5 menit. Ini ada produk yang bagus sekali. Itu aja udah salah. Anda tanya Pak Bas, sibuk nggak? Anda bilang sibuk. Masih ngomong lagi. Belum buka suara lo udah sebel sama gue kan? Iya. Itu kayak saya pernah tuh satu sales tuh, WN gue. Boleh telepon nggak? Bapak sibuk. Aku sibuk, masih telepon ya. Nggak mungkin gue angkat. Itu dia. Dan lihat dia sebel orang ini nggak punya etika, betul ya? Bener. Oke Pak Bas lagi sibuk ya. Oke Pak, ya saya nggak mau ganggu Pak. Saya mau nggak ganggu. Intinya adalah ini adalah satu produk yang saya mau jelaskan kepada Bapak yang bisa bantu Bapak hemat pengeluaran Bapak operasional 30% Pak. Oh ya 30%. Ya Pak, sekarang bukan waktu yang tepat, Bapak lagi sibuk Pak. Kapan kita bisa telepon? Saya hanya perlu 5 menit untuk jelasin ke Bapak. Kapan Pak? Hari ini atau besok? Udah kan, begitu saya telepon, Anda udah respect saya kan? Udah suka orang ini tahu diri ya? Iya benar. Itu yang belajar juga tuh. Nah, dan banyak orang sales nerobos begini. Kenapa? Terlalu semangat. Termotivasi, strumnya berlebihan. Sampai motivasinya tinggi, kesadarannya nggak ada. Itu teknik-teknik itu yang harus kita pelajarin ya. Harus pelajarin bagaimana tarik ulurnya. Sehingga, bisa bantu saya hemat operasional 30%. Ini kalau dan pasti Bas akan pikir, kalau saya nggak dengerin ini, saya yang rugi loh. Nanti saya call balik ya. Saya call balik loh. Pasti. Ya. Jangan lupa nanti kalau nggak gitu saya call pasti gitu. Ya, karena saya bikin Anda penasaran kan, bukan bikin Anda bangun tembok kan. Ya. Nah, berapa banyak orang sales dengan kalimat-kalimat awal aja bikin orang bangun tembok. Ini banyak ilmunya nih, memang harus ikut seminarnya, bukan seminar, trainingnya Coach James nih. Yes, Nggak serius, karena ini memang kata-kata tuh kalau dari awal udah bangun tembok, dia pun ditelepon lagi tidak akan mau ngangkat lagi. Itu dia. Selesai, hilang satu customer berarti. Iya, hilang satu customer. Ngomong lagi hilang 2, hilang 3. Iya, dan dia bilang, saya sudah rajin kok, saya sungguh-sungguh kok, saya sudah giat kok, hasilnya jelek. Tapi omsetnya nggak ada. Omsetnya nggak ada, karena rajin. Saya tidak menyangkal, karena sampai satu orang sales itu bisa telepon 20 orang terus menerus. Orang itu nggak kurang rajin sih, dia rajin, semangatnya, etos kerjanya, attitude-nya, motivasinya udah bagus. Sayangnya orang yang semangatnya bagus tidak ditunjang dengan teknik yang benar, lama-lama kempes. Iya, sayang itu. Lama-lama kempes. Dan perusahaannya bilang, Pak James tolong motivasi anak buah saya. Obatnya bukan motivasi, obatnya training. Saya mau tanya lagi terakhir nih, 3 pertanyaan terakhir Coach Jim. Seru nih, serius. Nggak, saya mau tanya, kalau training itu yang perlu dikirim ke training itu salesnya, SM-nya atau GM salesnya? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya, karena kadang-kadang begini ya, kita bilang lah, oke, tim sepak bola lah. Kalau di tim sepak bola ada 2-3 pemain yang performance-nya kurang optimal, bisa jadi hari itu dia moodnya nggak bagus, kondisi fitnessnya nggak bagus, oke. Tapi kalau tim itu secara terus-terusan pemainnya udah lemas, ya kalah pertandingan terus-terusan, manajernya yang harus dilihat kan. Maka kalau timnya kalah 6 pertandingan terus-terusan, nggak pernah pemain yang dipecat kok, manajer yang diganti kan. Iya. Ya kan? Nah, tapi kalau individunya ya itu individunya diperbaiki lah. Ya, tergantung obatnya. Ya, itu yang teknik itu ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir Coach James. Siapa yang paling menginspirasi seorang James Kui bisa sampai hari ini? Di luar orang tua, kalau orang tua ada pastilah.
Siapa punya nggak yang di atasnya Coach James? Kalau saya dari segi training ya, kalau saya training bukan mentor tapi role model saya, niru mereka dari jauh ya. Itu adalah Joe Girard, Zig Ziglar, Brian Tracy. Nah ini 3 orang yang awal-awal waktu saya mulai karya, saya banyak ikut seminar mereka, banyak ikut training mereka, banyak baca buku mereka, dan zaman dulu banyak dengar kaset mereka. Sehingga sedikit banyak lah kontennya nyerap dan cara penyampaiannya mirip-mirip. Okay? Tapi sebagai individual yang saya sangat mengagumi adalah mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Kenapa tuh Coach James? Karena sebagai seorang leader dia hebat, sebagai seorang negarawan dia hebat, ya, dan secara pemikirannya hebat banget. Ya, dan dia juga berhasil memimpin Singapura dari tidak ada apa-apa menjadi negara seperti ini. Ya, nggak gampang itu. Ya, memang nggak gampang sih. Dan dalam proses itu dia dibenci banyak orang dan dia nggak mau pikirkan karena dia, dan satu kalimatnya ya, waktu dia meluncurkan satu kebijakan banyak orang protes. Tahu nggak dia bilang apa? Anda suka dengan kebijakan saya atau nggak suka? Saya masa bodoh. You suka syukur, you nggak suka nggak apa-apa. Oke, itu kalau saya mau jadi populer, saya tidak akan jadi politik. Kalau saya mau jadi populer, saya jadi artis. Itu populer. Saya bergerak di bidang politik bukan untuk jadi populer, tapi saya mau lakukan yang benar. You suka nggak suka terserah. Yang saya penting adalah cucu kalian suatu hari bilang, untung Lee Kuan Yew buat keputusan ini. Sampai hari ini kami sejahtera. Itu buat saya penting. Wah, terserah loh. Kalau itu sih bagus sekali itu. Memang dan itu terbukti sampai hari ini. Menjadi negara kecil tapi maju. Ya, karena mindset kayak gitu loh. Nggak gampang loh, nggak gampang banget. Maka saya kagum sama dia. Ya. Kalau mau populer, jadi artis saja. Semua orang seneng loh. Iya. Saya jadi politik supaya bisa ciptaan masa depan yang lebih sejahtera buat cucu kita. Dan orang semua sekarang cucu-cucu yang udah gede pun ingat, ini gara-gara Lee Kuan Yew. Iya. Dan seluruh dunia bilang nggak ada Singapura tanpa dia kan? Iya, nggak ada. Masih menempel. Even anaknya ganti pun Lee Hsien nggak bisa ngalahin. Bisa. Oke, terakhir penutupku, boleh nggak kasih pesan-pesan buat kemudian-kemudianku? Pesan-pesan untuk anak-anak muda. Oke, anak-anak muda. Anda sangat beruntung. Oke, karena zaman kita ini mau belajar harus ke perpustakaan. Oke, kalau orang tua nggak ada koneksi, nggak ada jalan keluar. Anda sekarang semua yang Anda perlu ada di gadget. Okay, so knowledge for you, knowledge is instant, knowledge is free of charge, knowledge you can sit in the toilet and still get knowledge. Okay, so tidak ada alasan bilang saya tidak tahu. Okay, ya? Kalau tidak tahu berarti Anda tidak cari tahu. Kenapa Anda tidak cari tahu? Karena Anda sesungguhnya tidak mau tahu. Okay, ya? Jadi pengetahuan itu gratis. Nggak ada cerita saya nggak tahu. Pengetahuan saja tidak buat Anda sukses. Pengetahuan itu harus dipraktekkan. Oke, dipraktekkan. Nah, itu Anda harus involve, Anda harus take action. Oke, dan action itu semua orang juga mulai dari tidak tahu sampai akhirnya bisa. Oke, dalam perjalanannya kita juga nggak tahu apa yang cocok buat Anda, apa yang tidak cocok buat Anda. Take action. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau gagal ya sudah, ternyata ini nggak cocok lah. Coba satu lagi ya. You can do anything for 2 years and fail. Do anything for 2 years and fail. If you are 18 years old, you are 20 years old, you can try 10 times and fail and you still have time. Okay? Do it. Thank you, Coach Jim. Thank you. Terima kasih banyak waktunya. Ini keren sekali, menginspirasi. Saya doakan semoga kemudian selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Salam Bengis.
sudah support. Oke. Iya. Cuma kita kurang satu orang audio doang. Iya. Peralatan sih kita udah mumpuni, Pak James. Untuk live, bahkan untuk live coaching juga. Iya. Konsultasi langsung 2 arah bisa. Oke. Kalau mau pakai fasilitasnya gimana? Pakai aja. Weh, kamu siap. Iya, pakai aja. Iya, Pak James. Iya, datang aja pakai. Iya, Tinggal nanti rekaman YouTube channel saya Iya. aja. Gak apa-apa, pakai aja tinggal kontak kapan kosong. Tinggal jadwal aja, Pak James. oke. Pakai aja Pak James, enggak apa-apa. Ini buat podcast cocok ya. Siapa tahu nanti ke depan yang go to be YouTuber boleh loh. Gue ngajarin, Iya, tapi dari cara kata-katanya Iya. itu menjual loh, karena orang nggak ada 1 juta, jarang lah, maksudnya ada. Kayak Rizky Bilar kan cepet, tapi kan dia artis, kita kan bukan siapa-siapa. Iya. Aku kan ngamati dari segi ini loh yang gua lakuin nih. Iya. Training, iya kan. Saya sudah Kalau menjalani. artis wajar lah, kalau saya kan bukan siapa-siapa Coach Jim. Betul. Bener-bener from zero to hero kali ini. 2000 saya. Setuju. Jadi success story-nya tuh orang bisa ikutin. Oke. Dan kalian pakai tinggal kontak si Didi. Oke. Like. Iya, nanti jadwalnya. Hai, saya James Gui. Ingat ya, comment, like, subscribe YouTube Bazuki Serojo. Okay, it is so cool.